Selama bekerja di motor, selalu menggunakan, selalu menjaga jarak, dan selalu mencucikan menggunakan hand sanitizer. Oke, yuk kita mulai. Suara saya kedengaran dengan jelas ya? Recording in Iya progress. Pak, kedengaran jelas. Oke. Kalau saya kecepatan atau kalau misalkan saya ada pertanyaan langsung interupsi tidak apa-apa ya. Jadi saya tidak saya tidak masalah kalau misalkan kalian langsung interupsi jika ada pertanyaan atau memang kalian merasa Pak terlalu cepat atau Pak kelambatan lebih cepat lagi ya. Ya. Oke, saya akan mulai sedikit untuk penjelasan praktikumnya. Jadi selamat datang. Ini kita di praktikum fisika dasar ya. Kalian sudah dapat fisika dasar semester lalu 3 SKS ya dengan Pak Ismail dan Pak Dwi ya. Nah, ini nanti dan semester ini kita akan melakukan praktikum 3 SKS, ada 9 modul nanti. Dan saya akan jelaskan di berikutnya. Oke. Nah, jadi pertama nanti kita di sini ada 6 dosen, ya, 6 asisten yang akan mengampu praktikum fisika dasar ini. Ya, jadi pertama ada Pak Zainal Abidin nanti yang akan mengampu di fisika dasar, kemudian ada Pak Ismail. Ya, Pak Ismail kalian kenal pasti yang mengajar fisika dasar semester lalu. Pak Zainal yang mengajar K3 kemarin. Ya. Kemudian ini ada dosen baru namanya Pak Edi Yulianto ya, yang barusan tadi pagi menyapa kalian. Barusan semester ini akan mulai mengajar, membantu kita mengajar di LMEC. Kemudian ada Pak Bangun Pribadi, mungkin beberapa belum kenal, tapi mungkin sudah pernah ketemu di jalan ya, Pak Bangun yang tinggi badannya. Kemudian nanti ada saya sendiri, kemudian ada Pak Dwi Priantoro. Ya, Pak Dwi juga mengajar fisika dasar harusnya semester lalu. Jadi ini adalah 6 dosen yang akan mengajar kita di fisika dasar, dibagi kelas AB, tetapi pada prakteknya nanti kita akan melaksanakannya secara serentak dan akan langsung dibagi ke 6 dosen dengan 9 kelompok. Nanti saya akan jelaskan kelompoknya siapa aja. Jadi ini adalah 6 dosen yang akan mengajar, masing-masing akan mengajar modul yang berbeda. Nanti saya akan jelaskan juga. Kemudian praktikumnya ini akan sedikit berbeda dengan praktikum online yang semester lalu atau tahun lalu ya. Jadi ini akan kita laksanakan serentak dan kalian akan tiap minggu akan melaksanakan praktikum mulai dari minggu kelima. Jadi tidak lagi kalian bikin video kayak dulu ya. Saya nggak tahu kalau misalkan kalian dengar dari angkatan atas, kan angkatan atas tuh yang praktikum satu modul tuh cuma 1 kelompok atau 2 kelompok biasanya. Kemudian yang lainnya dapat modul yang berbeda, kemudian nanti masing-masing bikin video, terus masing-masing bikin laporan. Nah, sekarang agak sedikit berbeda. Sekarang kita melaksanakan praktikumnya serentak. Jadi setiap kelompok itu akan dapatkan semua modul. Setiap orang akan dapatkan semua modul dan itu akan digilir setiap minggu. Jadi ini pelaksanaannya mirip dengan awal-awal sebelum COVID, tetapi bedanya adalah kita bagi per jamnya karena kalau dulu kan awal sebelum COVID itu kalian satu lab itu diisi banyak semua mahasiswa, ya 30 mahasiswa di satu lab, masing-masing dengan modul yang berbeda. Terus dibagi 2 sih sebenarnya, jadi 15-15, karena biasanya ada kelas A dan kelas B. 15 mahasiswa di pagi, 15 mahasiswa di siang. Kalau sekarang tidak bisa, karena COVID, jadi kita membaginya nanti shift-nya itu ada sekitar 4 shift. Jadi dari jam 7.30 sampai 9.30, jam 9.30 sampai 11.30, 3 shift berarti ya. Jadi dari 12.30 sampai 14.30 gitu ya. Jadi ada 3 shift, ada 3 shift, masing-masing shift nanti diisi cuma 2 atau 3 kelompok maksimal, 2 kelompok ya, sekitar 2, tapi nanti ada yang 3 ya. Yang pagi itu ada 3, tetapi kalau misalkan yang siang nanti 2 kelompok, masing-masing kelompok 3. Jadi dilaksanakan tetap pada sebisa mungkin semua mendapatkan modul, tetapi mungkin waktunya dipersingkat, masing-masing cuma 2 jam. Supaya nanti bisa bergiliran dengan yang lainnya. Ya, karena COVID kita nggak bisa banyak-banyak, jadi kita laksanakan per shift dan tiap shift itu nggak banyak mahasiswa, begitu ya.
Nah, kemudian jadwalnya. Jadi jadwal dari pelaksanaan praktikum itu adalah hari Sabtu, hari Jumat ya, hari Jumat di hari Jumat jam 7.30 sampai jam 15.30 ya, 15.30. Sebenarnya ditulisnya di jadwal itu kan 11.30, cuma saya belum konfirmasi lagi ke Pak Budi, harusnya 3 SKS itu enggak sampai 11.30, 3 SKS itu harusnya sampai sore ya. Jadi nanti kita akan coba sampai sore nanti apa namanya, tapi nanti pada prakteknya kalian cuma akan datang di 2 jam masing-masing kelompok. Jadi itu kita buat sampai sore itu supaya bisa bergiliran, bergantian. Karena keterbatasan lab tadi. Jadi labnya nggak boleh diisi banyak orang ya karena COVID. Jadi otomatis kita waktunya cuma sedikit. Jadi waktu praktikumnya dipersingkat, tapi nanti kalian mendapatkan semua modul yang ada. Semua modul 9 modul dapat semua. Ya, beda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu satu kelompok cuma dapat 1 modul atau 2 modul. Ya. Jadi tidak ada lagi bikin video, tidak ada lagi menonton video praktikum temennya terus kalian bikin laporan kayak gitu ya, itu secara kompetensi tidak akan masuk. Kemudian nah ini Google Classroom-nya sudah saya buatkan, sudah saya upload beberapa modul yang saya punya. Silahkan nanti masuk ke sana dan mendaftar ke kelas ya seperti biasa. Untuk nanti Pak Edi, nanti saya akan kasih invite link. Jadi nanti Pak Edi tolong kirimkan link Gmail ke saya ya. Kirimkan email Gmail ke saya. Kemudian link untuk Zoom-nya adalah Akademik 04 ya. Kalian sudah bisa masuk sini pasti sudah tahu linknya. Ya. Nah, kemudian silahkan langsung masuk ke kelas. Nanti saya semua tugas laporan sebisa mungkin dikumpulkan di sana. Begitu ya. Kemudian itu tadi pelaksanaan online. Online itu selama nanti 4 minggu ke depan. Jadi nanti kita ada penjelasan praktikum selama 3 minggu. Ini pendahuluan, hari ini pendahuluan aja. Pengenalan praktikum. Kemudian nanti minggu depan akan ada penjelasan praktikum selama 3 minggu. Masing-masing minggu itu adalah 3 modul. Jadi nanti mungkin minggu depan itu saya yang menjelaskan. Minggu depannya lagi ada Pak Zainal, Pak Edi. Kemudian minggu depannya lagi ada Pak Bangun dan Pak Ismail. Kemudian pelaksanaan praktikumnya ya di lab fisika dasar dan di lab NDT ya. Tolong dipastikan lokasinya. Nanti jangan pas praktikum tiba-tiba Pak ruangan labnya di mana. Nah itu nanti kalian telat nanti pasti. Kalau misalkan telat nanti otomatis waktu praktikum berkurang karena nanti jam berikutnya sudah harus ada kelompok lain yang masuk. Ya jadi dipastikan dulu labnya di mana. Lab fisika dasar itu di gedung 16. Gedung 16 itu sebelah utaranya asrama. Lab NDT itu di sebelahnya bengkel utara. Jadi kalau dari gedung 16 kalian jalan ke timur ya, itu nanti sebelah utara kelihatan ada lab NDT ya. Jadi ada dua posisi, 2 lab ya, kebetulan 2 lab jadi nanti bisa sedikit pisah, jadi nggak begitu rame ya. Kemudian untuk penilaian itu nanti komposisi yang saya akan buat di kelasnya itu adalah ini presensi itu akan berkontribusi 10%. Ya, seperti yang saya jelaskan di matematika kemarin, presensi ada hadir, ada izin, ada sakit, ada alpa. Kemudian kalau misalkan yang dihitung sebagai nilai itu yang hadir saja. Ya. Kalau sakit izin nanti ya berpengaruh ke UAS, tetapi otomatis kalau misalkan dalam penilaian saya hanya menghitung yang angka 1. Kalau misalkan tadi lihat Excel saya ada 1. Nah, 1 itu yang akan saya count, cuma 1. Kalau X, S, atau A itu tidak akan saya hitung. Jadi sakit izin langsung konfirmasi nggak apa-apa. Ya, itu nanti akan saya tuliskan sakit dan izin, karena itu berbeda nanti dengan apa. Kalau di sistem akademik. Tetapi nanti kalau di penilaian nilai akhir, presensi yang saya hitung adalah yang hadir saja, yang 1. Gitu ya. Kemudian tugas. Nah, di sini tugas itu adalah nilai laporan. Ya, jadi nilai laporan itu akan masuk nilai tugas 20%. Ya. Jadi tidak ada tugas yang seperti tugas kuliah gitu, tidak. Ya, laporan itu akan saya masukkan nilai tugas. Kemudian ada kuis juga nanti kalau di praktikum saya, nanti kalau misalkan dosen lain punya hak masing-masing ya, mau mengadakan kuis atau tidak. Tetapi kalau misalkan di praktikum saya nanti akan ada kuisnya.
Kapan Pak kuisnya? Nanti ada di akhir praktikum ya. Begitu ya. Jadi nanti nilai kuis akan berkontribusi 10%. Kemudian nilai praktikum sendiri. Jadi praktikum itu dari mana Pak penilaiannya? Nilai praktikum dari pelaksanaan praktikumnya. Jadi kita melihat nanti keaktifan kalian, terus kemahiran kalian, terus persiapan. Jadi nanti ada pretest juga, persiapan kalian sudah mengerti, paham teorinya belum, sudah paham langkah-langkah praktikumnya atau belum. Gitu ya. Itu adalah nilai praktikum. Jadi pelaksanaan realnya pada saat praktikum itu akan dinilai. Kemudian terakhir adalah UAS. UASnya nanti kalau dari saya itu akan ada UAS praktikum. Ya, nanti kalau misalkan dosen lain saya belum tahu, nanti kita akan diskusikan lagi. Ya. Kalau saya nanti akan mengadakan UAS praktikum saja. Saya tidak berencana untuk mengadakan UAS teori. Ya, karena UAS teori kurang bisa dipercaya kalau saat online seperti ini. Tapi nanti kemungkinan besar akan ada dosen yang mengadakan UAS teori. Jadi nanti kita lihat dulu. Kemungkinan nanti kalian akan dapatkan dua-duanya. Jadi mungkin ada UAS praktikum dan ada UAS teori. Seperti itu. Oke. Sampai sini dulu dari penilaian. Ada pertanyaan belum? Tidak ada? Saya lanjut ya. Halo? Apakah ada orang? Ya Pak, bisa dilanjut. Oke. Bisa dilanjut Pak. Bisa Pak, lanjut Pak. Oke, berikutnya. Ada Pak. Modul. Ya, jadi ada 9 modul. Ya, 9 modul yang saya berikan. Jadi pertama itu ada modul percepatan gravitasi. Sebenarnya totalnya itu sebenarnya bukan 9 tapi 11 ya. 11 modul, tapi nanti ada 2 grup modul yang akan dijadikan satu. Sebagai contoh percepatan gravitasi, nanti kalian menggunakan 2 modul sebenarnya. Ada percepatan gravitasi Atwood dan percepatan gravitasi dengan menggunakan gerak jatuh bebas. Jadi ada 2 modul di dalam satu praktikum. Tapi sama-sama mengukur percepatan gravitasi, hanya menggunakan alat yang berbeda. Modulnya ada 2 ya. Gitu. Jadi nanti percepatan gravitasi dengan saya nanti. Kemudian nanti ada hukum Boyle, ya hukum Boyle 1 modul, hukum Boyle tekanan ya, PV per T sama dengan PV konstan itu. Kemudian ada hukum kekekalan momentum, ini 1 modul juga. Ada MTT ya, MTPT. Jadi ini magnetic particle test. Ini nanti di lab NDT. Tapi nanti kemungkinan ini akan dibawa ke fisika dasar karena nanti pengampunya berbarengan dengan alat-alat yang di fisika dasar. Jadi kemungkinan nanti ini tempatnya di fisika dasar. Kemudian ada koefisien muai panjang, ya, pemuaian ya. Kemudian ada pengukuran ketebalan bahan. Ini juga yang ini di lab NDT dengan Pak Ismail ini nanti. Kemudian ada eddy current. Ini juga di lab NDT. Momen inersia nanti di lab fisika dasar dan optik. Jadi ada 9 modul. Pak, yang 2 modul yang mana? Yang 2 modul itu yang percepatan gravitasi dan momen inersia. Momen inersia nanti dengan Pak Bangun. Jadi momen inersia nanti ada 2 modul. Ya, dari 2 modul momen inersia menggunakan katrol dan menggunakan menghitung osilasi. Nanti menggunakan alat momen inersia nanti ada. Ya, yang kita hitung nanti periodenya. Kalau katrol nanti kita hitung nanti waktu tempuhnya. Jadi ada 2 alat yang berbeda. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur momen inersia dan mengukur percepatan gravitasi nanti ada yang sama. Jadi menggunakan pesawat Atwood itu bisa digunakan untuk mengukur percepatan gravitasi, bisa digunakan untuk mengukur momen inersia. Jadi kebetulan nanti alatnya sama, tapi nanti yang diukur berbeda gitu. Nanti hati-hati ya. Jadi yang modulnya 2 adalah percepatan gravitasi dengan momen inersia. Yang lainnya 1 modul aja. Oke, nanti nggak semua ada modulnya ya, karena ini nanti coba saya tanyakan ke dosen pengampu kalau misalkan yang itu modulnya ada siap. Beberapa sudah saya upload, kalau kalian lihat di Google Classroom yang sudah saya pernah buat modulnya saya upload ke sana. Tetapi yang belum ada nanti saya akan coba tanyakan bisa di-upload atau enggak. Kemudian ini dia ada ini adalah pembagian dari modulnya. Jadi siapa aja yang nanti mengajar modul tertentu, jam berapa, ini saya informasikan di sini. Jadi nanti saya itu akan mengajar, saya Pak Edi dan Pak Zainal. Nanti saya akan mengajar di lab fisika dasar jam 7.30, jam 9.30. Ya. Modul yang saya ampu itu ada 2, percepatan gravitasi dan hukum Boyle. Ada 2 nanti ya. Jadi nanti 2 kelompok yang berbeda langsung kelompok A dan B kalau nggak salah. Itu nanti
langsung datang ke jam 7.30, nanti saya akan ampul di 2 modul itu. Kemudian nanti Pak Edi juga di live fisika dasar jam 7.30 bareng saya. Jadi nanti jam 7.30 itu ada 3 kelompok ya. Jadi kelompok percepatan gravitasi, kelompok hukum Boyle, dan kelompok hukum ketekanan momentum. Hukum ketekanan momentum nanti pakai rel udara. Ini agak ribut ini alatnya. Ya. Jadi ini tapi seru alatnya, kayak mainan mobil gitu. Keren. Jadi ini hukum ketekanan momentum. Jadi nanti ada 3 modul di jam 7.30, jam 9.30, yang mengampu adalah saya dan Pak Edi. Kemudian nanti Pak Zainal itu akan masuk di jam 9.30 dan sampai jam 11.30. Jadi pastikan nanti yang pagi jangan terlambat. Kenapa? Kalau kalian terlambat, waktu praktikum kalian akan berkurang. Ya. Jadi kalau kalian terlambat, waktu praktikum akan berkurang. Karena apa? Karena mau nggak mau nanti jam 9.30 kalian harus sudah keluar. Jam 9.30 sudah masuk mahasiswa yang baru, kelompok yang lain. Kelompok apa yang masuk jam 9.30 adalah kelompok yang magnetic particle test dan koefisien muai panjang. Nanti yang diampu oleh Pak Zainal. Nah, kemudian berikutnya ada 3 dosen berikutnya nanti akan masuk di siang hari, ya Pak Ismail, Pak Bangun, dan Pak Dwi. Pak Ismail nanti lokasinya berbeda. Jadi dari ke-6 dosen ini yang lokasinya berbeda adalah Pak Ismail. Pak Ismail nanti akan ada di lab NDT. Ya, lab NDT di sebelah Bengkel Utara. Sebelah timurnya lab fisika dasar. Jadi dari lab fisika dasar jalan aja ke timur terus sampai agak turun sedikit. Itu nanti ada lab Betatron, habis sebelahnya Betatron itu ada lab NDT, sebelah lab NDT itu ada Bengkel Utara. Jadi Bengkel Utara lab NDT itu di antara Betatron dengan lab NDT. Di sebelah utaranya klinik. Jadi kalau misalkan kalian ke klinik itu agak jauh sana. Enggak, sorry. Klinik agak di sana lagi. Sebelah utaranya apa dia? Saya lupa nama gedungnya. Yang di tengah, yang di sebelah lapangan bola itu. Ya. Jadi lab NDT. Jadi perhatikan nanti posisi labnya ya. Jadi kalau kalian punya modul ini, Pak Ismail akan mengampu 2 modul. Pengukuran ketebalan bahan. Ini nanti menggunakan alat UT. Kemudian ada eddy current. Itu juga. Nah itu semua di lab NDT. Tempatnya di lab NDT, jadi jangan ke lab fisika dasar. Ya, nanti tabrakan dengan kelompoknya Pak Zainal. Jadi di lab NDT nanti kalau misalkan modul kalian dapat modul pengukuran ketebalan bahan dan eddy current, langsung ke lab NDT. Nanti ada Pak Ismail menunggu di sana jam 9.30, jam 9 sampai jam 11.30. Kemudian nanti di siang hari, nah ini masih debat si 12.30 atau 13.30 ya. Nanti kita diskusikan lagi. Nanti Pak Bangun itu akan mengampu momen inersia di siang hari, dan Pak Dwi akan mengampu optik. Ini jadwalnya jam 12.30. Cuma saya nggak tahu kalau sholat Jumat itu apakah sudah selesai jam segitu. Nah, kalau misalkan masih belum, nanti kita bisa mundurkan. Ya, saya akan diskusikan dulu dengan Pak Bangun dan Pak Dwi-nya apakah mereka siap di jam 12.30 atau bisa. Kemarin sih katanya siang, ngomongnya cuma siang aja. Jadi saya asumsinya ini 12.30. Tapi kalau misalkan nanti mundur, saya akan informasikan. Jadi kemungkinan antara jam 12.30 sampai jam 13.30 mulai. Nanti saya akan pastikan lagi ke Pak Bangun dan Pak Dwi-nya. Kalau dari kalian sendiri kira-kira sanggup nggak jam 12.30 hadir di kampus? Saya nggak tahu Jumatan itu selesai jam berapa ya? Izin boleh bertanya nggak Pak? Silakan. Izin itu kalau di jadwal itu kan untuk fisika praktikum kan dari jam 7.30 sampai 11.30 ya Pak? 11.30. Setelah itu ada praktikum ini, teknik listrik. Teknik listrik? Jam, iya, 1:30 sampai jam 3:30. 1:30 sampai 3:30. Soalnya kemarin kita lihat di jadwal itu tidak ada praktikum lagi. Oke, kalau gitu gini. Berarti kemarin ini Pak, saya akan coba diskusi dulu dengan Pak Budi ya. Yang siang ini saya akan pindah misalkan di hari lain atau gimana, mungkin masih bisa. Jadi karena kemarin kita lihat di jadwal LMK itu kalian tidak ada praktikum, harusnya di jam 1:30. Saya malah baru tahu ini jam 1:30 ada praktikum. Jadi nanti gini aja, saya akan coba koordinasi dengan Pak Budi, karena yang ini kelirunya adalah mungkin Pak Budi ngelihatnya itu 2 SKS, padahal sebenarnya ini praktikum fisika dasar itu 3 SKS. 3 SKS itu harusnya sampai agak sulit ya. Dan 2 kelas lagi, 2 kelas digabung jadi 1. Jadi akan saya pastikan dulu nanti jadwalnya. Kalian kosongnya jam berapa? Hari apa? Saya mau nanya. Selain dari hari Jumat. Senin, Pak. Senin jam?
Senin tuh jam 10 kayaknya udah kelar deh, Pak. Jam 10 ya. Oke. Jadi nanti kemungkinan akan saya ganti Senin jam 10. Sebenarnya pada prakteknya pelaksanaannya tidak perlu lapor ke akademik sih kalau misalkan tetapi nanti untuk dipastikan aja jadi akademik bisa mengubah jadwalnya gitu secara resmi. Tapi kalau misalkan nanti informalnya tetap kita akan bisa laksanakan di hari lain nggak apa-apa. Jadi nanti kemungkinan ya Pak Bangun dan Pak Dwi ini akan dapat hari Senin. Seperti itu ya. Nggak apa-apa ya. Mungkin Senin siang tapi ya, setelah jam 10. Tapi jam 10 agak mepet, mungkin jam 1 ya. Oke, nanti ini berarti akan ada perubahan. Nanti akan saya kabari lagi mengenai perubahan jadwal. Saya harus konfirmasi ke Pak Dwi dulu. Nah. Ada lagi pertanyaan? Ya, Pak. Belum ada ya. Jadi yang masalah cuma yang siang ya berarti ya, jam di atas jam 11.30 itu ya. Oke. Nah. Oke, jadi ini adalah lokasi dan modul yang diampu oleh setiap dosen. Jadwalnya nanti kemungkinan akan berubah yang siang. Kemudian rencana mingguan ya. Jadi ini adalah rencana mingguan yang akan dikerjakan. Jadi minggu pertama itu nanti saya yang mengisi ya, ini yang sedang kita kerjakan. Itu adalah kontrak kuliah dan pendahuluan praktikum. Ya, jadi ini cuma pendahuluan dan nanti kontrak kuliah ada kesepakatan yang harus kita berikan. Nanti kontrak kuliah akan saya buat, kemudian saya akan berikan ketua kelas untuk tanda tangan. Ya, seperti biasa. Kemudian minggu berikutnya itu sudah mulai penjelasan praktikum. Nanti penjelasan praktikum pertama itu oleh saya akan menjelaskan 3 modul. Jadi gravitasi, optik dan hukum Boyle. Ya nanti punya Pak Dwi saya yang menjelaskan, Pak Dwi nanti tinggal praktikum aja. Kemudian di minggu ketiga nanti ada diisi oleh Pak Edi dengan Pak Zainal. Ya, Pak Edi dan Pak Zainal akan menjelaskan mengenai hukum kekekalan momentum, MTPT dan koefisien muai panjang. Gitu. Yang koefisien muai panjang itu kemarin soal ada perubahan. Jadi kemarin harusnya itu kan medan magnet induksi, cuma ternyata alatnya itu nggak lengkap, jadi alatnya itu ada yang kurang, jadi kita nggak bisa menggunakan itu untuk praktikum, sehingga kita ganti koefisien muai panjang. Dan nanti kalau saya akan konfirmasi dulu, ini belum sempat saya konfirmasi ke Pak Zainal. Nanti kalau Pak Zainal oke, kita akan tetap jalan dengan koefisien muai panjang. Tetapi kalau misalkan Pak Zainal ada ide lain, kemungkinan kita akan ganti. Ya, tetapi kita berusaha sebisa mungkin diverse, jadi tidak semuanya mekanik gitu, tidak semuanya dinamika, tidak semuanya tapi nanti ada listriknya, ada kalornya, ada termodinamikanya, jadi semua lengkap ya. Sebisa mungkin seperti itu. Kemarin memang yang kurang itu adalah yang pemuaian, yang kalor itu belum ada, makanya kita masuk ke koefisien muai panjang. Tetapi nanti kalau Pak Zainal punya ide lain ya kita ngikutin Pak Zainal. Ya. Kemudian di minggu keempat itu nanti ada Pak Bangun dan Pak Ismail yang akan mengajar menjelaskan praktikum momen inersia, pengukuran ketebalan dan eddy current. Ya, jadi nanti ini minggu keempat. Jadi mulai praktikum itu di minggu ke-5 sampai minggu ke-14 itu mulai praktikum secara paralel. Ya, jadi praktikumnya paralel artinya apa? Nanti mahasiswa A itu bisa aja dapat modul praktikum gravitasi di minggu pertama, tapi mahasiswa C misalnya dapat modul praktikum gravitasinya di minggu ketiga, gitu ya. Jadi nanti setiap mahasiswa akan melaksanakan semua praktikum. Jadi semua modul ini akan dilaksanakan tiap minggu, tapi mahasiswanya digilir. Ya, jadi mahasiswanya misalkan kelompok nanti dibagi 9 kelompok A, B, C sampai I. Kemudian nanti kelompok A minggu ini praktikum gravitasi, minggu depan praktikum optik. Gitu. Kelompok B minggu ini praktikum optik, minggu depan praktikum hukum Boyle dan seterusnya. Jadi setiap kelompok akan melakukan praktikum yang berbeda setiap minggu sampai nanti di minggu ke-14. Ya, jadi ada 9 modul. 14 kurangi 5 itu 9 ya, benar. Ini berarti kan 10 minggu, Pak. Iya, 10 minggu karena nanti minggu ke-8 itu akan diisi dengan responsi ya. Minggu 8 akan diisi dengan responsi. Itu nanti responsi itu nanti untuk penjelasan untuk evaluasi praktikum juga akan diisi di minggu ke-8 dan minggu ke-15. Jadi setiap akhir minggu nanti akan ada responsi dan evaluasi. Ya, kemudian responsi itu nanti akan saya minta bikin antara esai atau ada nanti wawancara antara itu ya, tergantung nanti mungkin saya bisa buat jadwalnya untuk wawancara sehingga nanti kalian bisa dapatkan dengan dosen masing-masing ya, dengan dosen nanti ada beberapa dosen yang berbeda,
kita akan adakan wawancara kalau bisa. Di minggu ke-8, minggu ke-15 akan ada evaluasi. Nah, evaluasi ini bisa berupa kuis besar atau bisa berupa wawancara juga. Untuk bentuknya nanti saya perlu diskusikan dengan Pak Ismail lagi. Tapi kalau dari bayangan saya, minggu ke-8 itu nanti bakal ada wawancara, minggu ke-15 itu akan ada kuis besar yang mengenai semua praktikum yang sudah dilaksanakan. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelumnya mengenai pelaksanaan mingguannya? Tidak ada. Oke. Iya Pak, belum ada. Lanjut ya. Kemudian ini adalah pembagian kelompoknya. Jadi kemarin sudah dibagi oleh Pak Ismail kelompoknya. Ini saya tinggal menuliskan aja. Jadi ada 9 kelompok ya. Ini kalau saya lihat sih berdasarkan NIM aja dibaginya. Jadi, nah seperti ini. Jadi nanti ada kelompok 9 kelompok A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya. Kemudian nanti di kelompok A ada Ahmad, Rizky, Ali Gafrun, Audito. Ini berdasarkan NIM. Seingat saya sih ini berdasarkan NIM, termasuk pengetahuan saya ya. Jadi ini kalau kalian lihat kan A, B, C, D, E, F, G, H, M sampai R. Nah nanti masing-masing anggotanya ada 3 kelompok. Ya. Kecuali yang kelompok akhir itu ya karena kalian nggak pas ya. Karena nggak pas 27 tapi anaknya 28. Jadi yang terakhir itu jadi 4 orang. Jadi ada Rika, Rio, Sulhamdi dengan Tessa. Oke, ini ya kelompoknya ya. Ini kemarin dari Pak Ismail seperti ini. Ya jadi ini yang akan bareng-bareng nanti bikin laporan bareng gitu ya. Nanti akan selama 1 semester ya. Gitu. Jadi kalau di praktikum tidak ada tugas individu, saya tidak ada merencanakan tugas individu. Jadi semua tugasnya praktikumnya satu kelompok. Ya, tapi tolong usahakan nanti laporannya jangan sama. Maksudnya sama itu bukan sama satu kelompok, tapi sama beda kelompok. Misalnya kelompok A, kelompok B. Kamu minggu lalu laporannya lihat. Nah itu nanti saya kelihatan, pasti saya tahu. Nanti datanya beda pasti, kemudian analisisnya sama itu nanti kelihatan ya. Jadi tolong nanti ya buat laporannya per kelompok sama nggak apa-apa. Memang satu kelompok kan. Tapi nanti untuk per kelompoknya itu juga tolong dari kelompok A dan kelompok B untuk kelompok yang berbeda tolong jangan sama ya. Jangan nyontek temennya. Ya kerjakan sendiri sesuai dengan data yang kalian dapatkan. Karena pasti nanti pengambilan datanya pasti beda-beda. Dari data yang berbeda itu analisisnya bisa berbeda. Ya. Kesimpulannya bisa berbeda nggak? Ya kalau praktikum fisika dasar sih kebiasaannya kesimpulannya sama. Tetapi bisa berbeda bisa ya. Dan kalau misalkan dari kan ini ada error data atau gimana itu bisa dapat praktikum beda. Kecuali juga nanti tergantung juga waktu praktikumnya. Kalau misalnya datanya terlambat, siapa tahu datanya nggak lengkap ya. Ya seperti itu. Ya karena ini waktu praktikumnya agak dipepetin. Biasanya waktu praktikum itu agak panjang, ya 170 menit. Jadi sekitar hampir 2,5 jam atau 3 jam. Ya itu per SKS berarti 340 menit berarti sekitar 5 jam. Tetapi 3 jam lebih harusnya biasanya praktikum itu. Tapi dipadatkan jadi 2 jam supaya bisa untuk mengakomodir semua mahasiswa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau ini dari mahasiswa yang di list ini ada yang sudah keluar? Kemarin Rafli nggak ada kan di sini ya? Aman ya ini ya? Ini semuanya terdaftar di kelas praktikum fisika dasar ya? Dan orangnya masih ada, maksudnya masih ada. Ya Pak, masih ada semua orangnya. Ya, maksudnya masih ada itu masih terdaftar di sini bukan hilangannya. Oke. Ya berarti ini sudah aman ya kelompoknya ya, dan nggak ada yang keberatan. Jadi ya terima aja ini kan sebenarnya walaupun bukan random tapi kan ini kan istilahnya sudah ditentukan gitu. Kalau misalkan ada masalah atau apa ya nanti tinggal dikomplain ke saya atau Pak Ismail. Tapi sejauh ini menurut saya nggak ada masalah ya, sudah aman ya. Oke, ini adalah kelompok. Kemudian pelaksanaannya. Nah, ini izin bertanya Pak. Oh silahkan. Pak, itu kan dari beberapa kelompok itu kalau misal praktikum itu ada kemungkinan tidak menghasilkan data yang sama. Jadi kalau misal dari beberapa kelompok dengan praktikum yang sama dan mendapatkan data yang sama juga itu jadi kemungkinan kesimpulan pembahasan juga agak mirip begitu. Jadi itu bagaimana toleransinya Pak? Atau memang tidak bisa Oke. Kalau misalkan data sama, data nggak mungkin sama, saya yakin. Pasti data itu pasti nggak sama ya. Data pasti nggak sama karena kalian begini pengulangan di
di kelompok yang sama aja menggunakan alat pada waktu yang sama, itu kalian mengulang data beberapa kali, itu pasti hasilnya berbeda. Karena alat kita nanti akurasinya tinggi, ya. Alat kita itu akurasinya tinggi. Jadi akurasinya itu di belakang komanya sangat tinggi. Jadi kemungkinan itu datanya itu pasti variasinya tinggi. Ya, karena kalian nanti pasti waktu melaksanakan praktikum itu ada kesalahan apa, pasti nanti ada aja. Ya. Jadi nanti pasti datanya berbeda. Data pasti berbeda, saya jamin itu. Pasti nggak akan sama. Mengulang yang sama aja pasti nggak akan sama datanya. Ya, tetapi nanti kesimpulannya kemungkinan besar sama. Ya, kemungkinan sama. Ya, karena kesimpulannya ini kita itu mencari variabel yang sudah ditentukan di alam. Jadi kemungkinan kesimpulannya nggak akan beda jauh. Tetapi nanti analisisnya pasti berbeda, kan dari struktur kalimat dan segala macamnya pasti berbeda kan. Ya. Jadi gunakan kalimat kalian sendiri, kan kelihatan kalau misalkan nyontek kan sama persis analisisnya itu kan, atau pembahasannya sama persis itu kan kelihatan, ya. Ya. Jadi maksud saya itu adalah bukan berarti datanya nggak boleh sama. Misalnya Pak, kalau misalnya datanya sama persis, ya nggak apa-apa, ya data sama persis. Tapi kan nanti pembahasan kalian pasti berbeda. Tidak mungkin orang yang berbeda di tempat yang berbeda menghasilkan pembahasan sama persis, kan nggak mungkin kata per katanya, kecuali mereka saling berkoordinasi, ya. Jadi nggak masalah. Data pasti kemungkinan besar sih pasti berbeda. Kalau pembahasan, jadi intinya gini, kalian jangan takut kelihatan sama gitu. Jadi punya tak pasti kan nggak sama. Bukan seperti itu, ya. Itu bukan seperti cara kerjanya. Artinya gini, kalian kerjakan laporan kalian sendiri tanpa kalian melihat laporan orang lain, laporan kelompok lain. Itu maksud saya. Pasti hasilnya berbeda. Ya, nggak usah takut. Ya. Kalau misalkan kalian mengerjakan sendiri, ya mengerjakan sendiri analisisnya berdasarkan data yang kalian itu kan tanpa kalian mencontek pekerjaan kelompok lain, itu pasti hasilnya berbeda, tidak mungkin sama, ya. Walaupun nanti poin-poin yang kalian bahas itu mirip-mirip pasti sama, ya, karena kan biasanya nanti saya kasih arahan nanti analisisnya ini, ya. Tetapi nanti kata-katanya, kalimatnya, struktur kalimatnya, poin penekanan kalian itu pasti berbeda, ya. Pasti nggak akan sama. Ya. Jadi itu sama juga berlaku juga untuk tugas dan ujian itu. Kalau saya itu bisa membedakan dari mana, dari cara strukturnya, pola. Jadi kan ada logikanya di sana kan. Setiap kalian mengerjakan soal itu ada struktur logisnya, ya. Walaupun kalian bedakan sedikit, kalau struktur logisnya sama itu pasti kemungkinan besar itu ya nyontek, ya. Kelihatan. Jadi hitungannya, typo-nya sama, terus salahnya sama, itu kan aneh, ya. Kalau salah itu biasanya salahnya beda. Kalau typo juga nggak mungkin kan typo sama, kecuali saling berkoordinasi. Jadi kalian kelihatan, ya. Jadi gimana cara supaya saya memastikan saya tidak dibaca sebagai laporan yang sama dengan kelompok lain? Ya gampang, ya, kalian kerjakan sendiri. Ya, intinya cuma itu doang. Kerjakan sendiri. Jangan kalian lihat laporan kelompok lain terus dicek pastikan nggak sama, itu salah, itu malah bukan tujuan utama saya. Ya, tujuan utama saya itu memastikan kalian untuk tidak sama. Itu artinya supaya kalian mengerjakan yang satu kelompok sendiri, diskusi sendiri, ya. Jangan mencontek laporan kelompok lain. Berdiskusi dengan kelompok lain boleh nggak Pak? Boleh, ya. Berdiskusi boleh, tapi jangan buat laporan bareng-bareng, ya. Kan kelompok lainnya beda, ya. Gitu ya. Oke, paham ya? Jadi tujuan utama saya itu kenapa seperti itu adalah supaya kalian tuh benar-benar memahami setiap modul dengan baik. Itu tujuan saya. Jadi berdiskusi dengan kelompok yang sudah mengerjakan boleh nggak Pak? Boleh, ya. Tetapi berdiskusi, ya, bukan mencontek laporan mereka. Kalau misalkan meniru laporan mereka bagaimana? Kalian tidak berpikir, artinya apa? Kalian tidak akan mendapatkan kompetensi di modul itu. Nah, itu kan sayang. Ya. Jadi kalian cuma menjalankan kuliah ini tanpa kalian mendapatkan ilmunya, ya. Tanpa kalian mendapatkan kemahirannya, ya. Tanpa kalian mendapatkan pengalaman problem solvingnya, seperti itu, ya. Jadi tujuan utama saya, ingat ya, tujuan utama saya adalah kalian mendapatkan setiap materi, setiap modul itu dengan baik. Jadi kalian mendapatkan kompetensi, masing-masing mahasiswa, maksud saya masing-masing mahasiswa mendapatkan kompetensi mengenai semua modul yang ada. Jadi bahkan dalam satu kelompok pun, ya, kalau bisa itu masing-masing itu paham analisisnya, ya. Jadi mungkin pembagiannya nanti kerjakan analisisnya itu bareng-bareng kalau bisa. Ya mungkin kalau misalnya ngerjakan kayak latar belakang teori dasar itu mungkin bisa beda-beda. Tapi kalau bisa analisisnya itu diskusikan bareng-bareng. Ini gimana sih? Oh iya, ini kayak gini. Jadi kerjakan bareng-bareng satu kelompok, misalkan lewat Zoom lah atau ketemuan gitu. Kita kerja bareng-bareng yuk gitu.
kita diskusi, ini maksudnya kayak gini nggak sih, ini kayak gini. Jadi kalian nanti dari diskusi itu kalian bisa mendapatkan banyak ide dan banyak feedback gitu. Ya, diskusi itu penting, makanya ada kelompok. Kenapa dibagi kelompok selain dari efisiensi adalah ya karena supaya kalian bisa saling bertukar pikiran, bertukar pendapat. Ya, dari situ kalian bisa mendapatkan ide yang baru dari masalah yang kalian dapatkan itu. Oke, sampai sini paham ya? Oke, ingat tujuan utamanya. Saya bukan strict harus nggak boleh sama, tetapi saya tujuannya adalah supaya kalian masing-masing bisa memahami dan setiap modul itu bisa benar-benar mahasiswa itu bisa memahami setiap modul dengan baik. Oke. Berikutnya untuk eksekusinya, ya ini secara umum ya. Jadi ini rangkumannya. Jadi nanti tempatnya yang di Lab NDT cuma dari Pak Ismail saja. Kemudian dari waktunya nanti pagi itu saya dan Pak Edi, nanti agak siang 9.30 itu Pak Zainal dan Pak Ismail. Pak Zainal dan Pak Ismail di 2 lab yang berbeda. Ya, jadi ingat ya, labnya di NDT ya untuk Pak Ismail, nanti Pak Zainal di lab fisika dasar. Kemudian siang, nah ini siang kan masih ada bisa perubahan. Nanti setelah ini saya akan coba datang ke Pak Budi untuk ngecek jadwal yang available. Itu kemungkinan Pak Bangun dan Pak Dwi jam 12.30 sampai jam 14.30. Saya juga harus ngecek lab fisika dasarnya available atau tidak gitu ya. Kalau nggak available kan ya berarti harus kita ganti. Ya, kemudian ini adalah sistem pelaksanaannya. Jadi maksud saya paralel itu apa? Tadi kan sudah dibagi 9 kelompok. Nah, 9 kelompok ini nanti minggu kelima ya. Karena tadi kan minggu pertama sampai minggu keempat itu penjelasan praktikum. Nanti minggu kelima kita mulai praktikum. Kemudian di minggu kelima ini saya cekkan ini adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Artinya apa? Kelompok A di minggu kelima akan praktikum modul percepatan gravitasi gitu ya. Kelompok B di minggu kelima itu akan praktikum modul hukum Boyle. Jadi kelompok A dan kelompok B nanti di minggu kelima, minggu pertama praktikum ya, minggu kelima itu bareng saya gitu ya. Kelompok C nanti bareng Pak Edi gitu ya. Kelompok G misalnya bareng Pak Ismail di Lab NDT untuk praktikum Edi untuk minggu kelima. Terus minggu ke-6 di mana? Minggu ke-6 di rolling ya. Yang kemarin sudah modul percepatan gravitasi, minggu ini modul hukum Boyle gitu ya. Jadi ngurut ke bawah gitu. Jadi yang kelompok kemarin misalkan kelompok optik yang minggu kelima kemarin di hari dengan Pak Dwi. Nah, nanti minggu depannya dengan saya masuk ke percepatan gravitasi. Jadi kalau kalian lihat setiap kelompok nanti akan dapat semua modul ya. Oke, Pak minggu ke-8 kosong, minggu ke-8 diisi dengan responsi karena itu kan minggu UTS ya. Diisi dengan responsi, nanti responsinya kemungkinan besar akan ada wawancara dari dosen yang bersangkutan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak bingung ya bacanya ya? Nanti ini saya berikan ke ketua kelas. Ya. Kalian nggak bingung kan bacanya? Oke? Tidak, Pak. Bisa ya? Simpel ya? Ya, Pak. Nah, kemudian, oke, ini adalah beberapa aturan. Ya. Kok anu ya? Ya, nggak apa-apa lah. Oke, jadi ada beberapa aturan yang di praktikum yang harus kalian perhatikan lebih dulu ya. Jadi pertama, itu adalah kalian cek benar-benar lokasi dari laboratoriumnya. Ya, kejadian yang kemarin-kemarin itu adalah mahasiswa nggak tahu lokasinya di mana. Jadi, Pak, di mana ya Pak lokasi fisika dasar? Ini malah masih di gedung kelas malahan. Ya, jadi cek, saya sudah informasikan lokasi. Dicek dulu kalau misalkan nggak tahu di mana tempatnya. Ya, jangan sampai nanti kalian nggak tahu tempatnya, apalagi yang pagi itu kan, pagi kan biasanya buru-buru ya. Terus akhirnya datang praktikumnya telat. Kalau datang praktikum telat yang rugi siapa? Ya kalian sendiri. Nanti datanya nggak lengkap. Ya. Nanti kan ya. Kenapa? Halo? Suaranya nggak kedengaran? Mungkin tuh Pak. Oh, kenapa? Itu ke on mute Pak, temannya Pak. Oh, oke. Berarti nggak berhubungan ya. Oke. Jadi cek lokasinya lab fisika dasar dan lab NDT di mana. Saya sudah informasikan ya. Lab fisika dasar itu di utara asrama. Kalian bisa cek lihat asrama, kan tahu asrama di mana ya. Asrama Poltek itu di belakang asrama, di sebelah utaranya itu adalah gedung 16. Di lantai 2-nya itu adalah lab fisika dasar.
ya. Nanti di situ labnya, ya. Kemudian lab NDT itu di sebelah timur, ya, sebelah utara, di sebelahnya gedung bengkel utara atau di sebelahnya Betatron. Jadi dari lab fisika dasar itu langsung jalan ke timur terus, ya, sampai agak turun sedikit. Nah, nanti kalian ketemu 3 gedung di sebelah kiri kalian atau di sebelah utara kalian. Nanti ada lab Betatron, lab NDT, dan lab bengkel utara, lab bengkel, ya, bengkel mekanik. Jadi di antara bengkel dengan Betatron itu adalah lab NDT yang masuknya itu turun tangga. Nah, itu nanti itu lab NDT, ya. Jadi tolong jangan dicek dulu labnya sebelum kalian praktikum kalau bisa, ya. Misalkan kalian praktikum pertama nih, hari pertama, ya, di lab fisika dasar, nanti cek lab NDT-nya di mana, misalnya seperti. Jadi kalian pasti tahu, ya. Nanya ke temennya atau gimana, ya. Atau satu orang misalnya datang bikin video, ini loh jalan dari parkiran motor nih ke lab fisika dasar ini, terus nanti lab NDT ini, nah itu, ya, bisa seperti itu, ya. Jadi intinya bagaimanapun caranya, kalau bisa sudah minggu kelima, ini belum di-mute, ya. Oke. Sudah minggu kelima, sudah mulai praktikum, tolong dipastikan kalian sudah tahu lokasinya. Jadi jam 7.30 di waktu yang ditentukan kalian sudah siap untuk melaksanakan praktikum di ruangan itu, ya. Oke, paham ya? Oke. Nah, kemudian waktu praktikum adalah 2 jam. Ya, 2 jam itu dari mulai sampai akhir, ya, sampai. Jadi bikin laporannya di mana? Bikin laporannya tidak di waktu praktikum, kan nggak mungkin sempat. Bikin laporannya nanti dikumpulkan minggu depannya. Tetapi sampai pengambilan datanya, ya, jadi datanya itu harus ada tanda tangan dari dosen bersangkutan. Jadi kalian nggak bisa, kalau kalian nggak praktikum, kalian tidak akan bisa membuat laporan karena datanya nanti dilampirkan, ya. Jadi data boleh diketik nanti, tapi nanti lampiran untuk datanya itu nanti harus ada tanda tangan dosen, ya, yang jadi data yang kalian ambil ditandatangan oleh dosen, dilampirkan di laporan, di scan atau gimana, ya. Nanti laporannya kan dikumpulkan soft copy, ya. Jadi nanti datanya di scan, ya, di belakang diberikan di sana. Tapi pengolahan data tetap ada di laporan, ya. Jangan kalau misalnya datanya dilampirkan, terus kalian datanya nggak ditulis ulang, ya. Ditulis ulang biasa nggak apa-apa, ya, supaya jelas. Tapi nanti data asli waktu kalian mengerjakan laporan itu, waktu kalian praktikum itu ada dilampirkan, ya, sebagai lampiran. Jadi waktu praktikum 2 jam, tidak ada toleransi. Jadi kalau misalkan sudah 9.30 kalian harus sudah keluar, ya, sudah gantian karena sudah gantian dengan kelompok lain. Begitu, ya. Sudah waktunya selesai, sudah keluar, ya. Ya, kalau jam 11.30 gimana, Pak? 11.30 kan sudah keluar, soalnya udah langsung sholat Jumat, kan. Oke. Kemudian tolong social distancing dan cuci tangan, ya. Jadi nanti misalkan ada 2 atau 3 kelompok, tolong, ya, sudah tidak perlu berinteraksi lah, ya, di dalam lab. Ya, nanti nanti saya dimarahin sama kepala labnya, ya. Kepala labnya agak strict, ya. Jadi tolong nanti waktu di lab yang sopan, ya, lepas sepatu, ya. Masuk lab fisika dasar itu harus lepas sepatu, ya. Jadi tolong pakai kaos kaki yang bagus, ya. Kalau kaos kakinya bolong, kalau misalkan pas hari Jumat, kaos kakinya pakai yang nggak bolong, ya. Terus pastikan kaos kakinya baru, ya. Jangan kalau misalkan kaos kaki dipakai 3 hari, itu kan nanti baunya kemana-mana mengganggu, ya. Jadi tolong lepas sepatu, letakkan sepatu di rak sepatu yang benar, ya. Ada rak sepatunya. Kemudian masuk, ya, masuk dengan sopan, cuci tangan dulu di kamar mandi boleh, atau pakai hand sanitizer, ada di lab juga ada, ya. Kemudian pastikan social distancing. Jadi jangan mengganggu kelompok lain, sudah, ya, fokus ke kelompoknya. Di antara kelompoknya pun juga jangan dekat-dekat, ya. Walaupun memang pada saat praktikum memang agak susah sih kalau social distancing, cuma jangan pokoknya jangan terlalu agak berkumpul, agak sedikit, jaga jarak sedikit, nggak apa-apa, ya, di antara kelompok. Dan ada kelompok lain kan nanti tempat lokasi alatnya itu jauh-jauh, ya, sudah dicek. Jadi nanti 1-2 jam 9.30, ya, lokasi alatnya itu jauh-jauh. Jadi nanti kemungkinan besar kalian tidak akan pasti akan jauh lokasinya dengan kelompok lain. Tetapi pastikan juga, ya, nggak usah rame-rame atau foto bareng segala macam, nggak perlu, ya. Nanti pastikan social distancing, cuci tangan, ya. Kemudian masker yang digunakan, ya. Masker yang digunakan tolong jangan menggunakan masker medis yang biasa, ya. Sudah tidak boleh kalau misalkan masuk kampus, ya, apalagi kalau fisika dasar nanti saya yang kena marah. Jadi
tolong pastikan maskernya KF94 atau KN95 ya, masker yang tutup ya seperti ini. Contohnya seperti inilah ya, ini masker KF94 ini kayak gini ya. Jadi tolong gunakan masker yang itu ya. Ya jadi jangan menggunakan masker medis. Kalau pakai masker medis gimana Pak? Double. Ya, double dengan masker biasa. Jangan masker medis double, tapi maksudnya masker medis dengan masker kain biasanya di double. Nah, kalau mau seperti itu nggak apa-apa. Tolong jangan lagi menggunakan masker kain aja, apalagi masker scuba itu ya sudah dilarang. Jadi kalau bisa pakai masker medis yang biasa boleh nggak Pak? Boleh, tetapi nanti digabung dengan masker, didouble dengan masker kain, atau langsung pakai masker KN94 atau KN95. Ya, seperti itu. Ya karena lebih aman, ya, karena lebih tertutup. Terus pada saat praktikum jangan sekali-kali ngelepas masker ya. Jadi jangan ngelepas masker sekalipun ya. Nanti kena tracing ya. Jangan sekali lepas masker, makanya juga tidak boleh makan dan minum, pastikan sudah minum di luar ya. Sudah minum, sudah makan dulu, sudah sarapan atau sudah makan siang baru kalian datang ke praktikum. Ya. Jadi jangan makan dan minum, jangan melepas masker sama sekali pada saat praktikum ya. Jangan melepas masker. Jadi tidak boleh melepas sekalipun ya. Nanti tetap dosen akan mengawasi juga ya, kalau misalkan ngelepas nanti akan diingatkan, tapi kalau bisa jangan ada lepas ya. Jadi masker selalu ditutup selama praktikum berjalan. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai aturan praktikum? Izin tidak ada. Tidak ada Pak. Oke, nggak ada, aman ya. Jadi tolong ditaati ya. Jadi saya tahu masker KF94 atau KN95 itu lebih mahal dari yang masker pada umumnya ya. Tapi kalau kemarin saya dapat di Shopee itu bisa lebih murah ya. Jadi coba cari aja. Artinya kalau dari segi harga mungkin sedikit berbeda per bisnisnya, tetapi nanti belinya satu kotak itu lebih enak. Misalkan satu kelas tuh beli satu kotak barengan, itu kan bisa patungan, itu murah. Nanti tinggal dipakai di gilir pas praktikum ya. Misalkan ditaruh Pak, izin taruh di lab fisika dasar atau di lab taruh di mana gitu boleh. Ya kalau misalkan nanti bisa dikoordinasikan sendiri per kelas ya. Misalkan nggak mau repot-repot beli mahal ya. Kalau misalnya beli banyak kan lebih murah. Tapi kan kalau beli banyak, kalau misalkan beli banyak kan belum tentu butuh. Nah misalnya, jadi silakan satu kelas bisa koordinasi sendiri beli, taruh di mana. Gitu. Taruh di ruangan saya juga nggak apa-apa. Misalkan kalian mau, misalkan Pak izin taruh di ruangan Bapak, nanti kita ambil masing-masing. Ya, jadi nggak masalah ya. Seperti itu. Jadi intinya jangan melepas, dan kalau bisa maskernya seperti itu. Ya, oke. Kemudian berikutnya ini adalah aturan dari saya. Jadi ini sedikit berbeda karena yang ini saya tidak bisa memaksakan aturan ini ke dosen lain. Ya. Tetapi ini adalah aturan main saya. Kalau misalkan kalian di praktikum dengan saya, ya. Kalau kalian praktikum dengan saya itu ada aturan sedikit. Jadi pertama itu modul itu sudah saya upload untuk praktikum saya. Ya. Modul saya itu sudah saya upload semua di Google Classroom. Kalau sudah masuk pasti kalian sudah tahu. Ya. Modul saya sudah ada semua. Jadi tolong dipelajari dulu sebelum kalian masuk praktikum, masuk ke ruang praktikum. Kenapa? Karena nanti akan ada pretest. Ya. Jadi sebelum kalian praktikum, saya akan melakukan pretest. Pretest itu apa? Saya akan langsung tanya secara lisan. Ya. Pretest ini akan berpengaruh ke nilai praktikum. Ya. Jadi nilai praktikum akan dipengaruhi oleh pretest. Jadi kalau kalian nggak paham, oh ini saya tanya ini bagaimana cara menghitung percepatan gravitasi, atau gimana cara pakai alatnya, apa itu timer counter. Nah itu saya kan nggak tahu. Ya. Nanti nilai praktikumnya pasti akan turun. Ya, pasti akan rendah. Nilai pretestnya rendah, otomatis nilai praktikumnya akan turun. Ya, selain dari keaktifan kalian dan kemahiran kalian saat kalian melaksanakan praktikum, saya juga akan menilai kesiapan kalian sebelum kalian melaksanakan praktikum. Ya. Jadi modul sudah saya upload, jadi tidak ada alasan Pak modulnya belum ada, nggak mungkin ya, karena sudah saya upload semua di Google Classroom. Saya sudah kasih kode Google Classroom-nya, silahkan kalian download. Dan untuk praktikum saya semua sudah ada modulnya. Ya. Jadi tinggal disiapkan. Ya, karena saya sebelum praktikum saya pasti akan bertanya. Saya akan tanyakan pretest ya. Ini sudah bisa belum? Ini sudah bisa belum? Ya, setelah itu kalian lakukan praktikum. Nah, jadi jadi siap ya. Jadi jangan stres ya. Jadi nanti sebelum itu saya wawancara dulu ya. Sudah bisa belum? Ya, nanti wawancara saya akan tanya gantian. Oke. Ada pretest sebelum praktikum, kemudian pelaksanaan praktikum juga akan saya nilai ya. Jadi kalau misalkan saya sudah jelaskan, saya biasanya kasih penjelasan di awal, terus
kalian masih belum paham, ya, maksudnya masih belum bisa mengerjakan, belum bisa melaksanakan praktikum, saya harus beberapa kali memberikan instruksi tambahan. Nah, itu nanti itu juga ada nilai, ada poinnya. Ya, kalau misalkan kalian lancar ya, pengerjaan praktikumnya cepat, pengambilan datanya cepat, nah itu nanti juga ada nilai tambahan lagi. Ya, jadi misalkan kecepatan praktikum, kemahiran kalian, ya, terus kemudian kesiapan kalian itu semua dinilai. Ya, saya akan menilai saat kalian melaksanakan praktikum. Ya, kemudian laporan, ya, laporan itu diketik seperti biasa. Nah, yang ini khusus ini tidak perlu ada NIM di kanan atas ya. Kalau misalkan kalian sering bareng saya kan saya selalu minta kalau misalkan mengumpulkan tugas NIM di kanan atas. Kalau ini kan tidak mungkin karena misalkan 3 ya, kalau 3 masih bisa sih. Tapi nggak masalah, ini NIM tidak usah di kanan atas karena apa namanya pasti nanti tiap kelompok kan beda-beda ya. Jadi kan tiap kelompok beda-beda. Jadi nanti nggak masalah NIM nggak usah di kanan atas. Kemudian nanti pengumpulannya untuk pengumpulan laporan itu ada di Google Classroom. Ya, saya akan langsung kasih assignment di sana di Google Classroom untuk pengumpulan laporan. Yang mengumpulkan laporan siapa Pak? Yang mengumpulkan laporan 1 orang saja tidak apa-apa. Ya, ini dikerjakannya kan bareng-bareng. Ya, satu kelompok, 1 orang mengumpulkan nggak masalah. Ya, tadi 1 orang aja yang mengumpulkan nggak masalah. Nanti nilai tetap akan yang dapatkan nilai ya 3 orang. Ya. Kalau di Google Classroom-nya mungkin nanti yang mendapatkan nilai cuma 1 ya, karena kan yang 1 yang upload. Tetapi apa namanya, saya akan lihat itu nanti pengumpulan laporannya itu apa namanya tetap yang saya nilai akan 3 orang. Ya, jadi nggak usah khawatir ya. Yang upload 1 orang nggak masalah ya. Nanti saya akan tahu, nanti saya akan cek ya, misalkan kelompok ini harusnya sudah mengupload tapi ini belum. Nanti kalau misalkan belum ya berarti otomatis kalian harus apa namanya mengupload gitu. Kalau misalkan terlambat nanti ada pengurangan nggak Pak? Iya ada terlambat, ada pengurangan nilai. Ya, jadi upload semua di Google Classroom. Ya, nanti saya usahakan juga untuk dosen-dosen lain akan tergabung di Google Classroom sehingga nanti mereka bisa lihat laporannya di Google Classroom. Itu ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah kuis. Nah, yang ini dari saya aja. Nanti kalau misalkan dosen lain, saya belum tahu sistem mereka seperti apa. Ya, saya tidak bisa memaksakan sistem saya soalnya. Jadi nanti setelah 10 menit sebelum praktikum selesai, saya akan adakan kuis. Materinya apa Pak? Materinya ya yang dipraktikumkan hari itu. Ya, jadi kesiapan untuk praktikum itu juga berpengaruh. Kalau misalkan kalian nggak siap, otomatis kuisnya kemungkinan besar nggak bisa. Ya, itu juga nanti akan saya lihat langkah praktikum segala macam. Nanti akan ada di kuis itu tersebut. Ya, kuis itu akan saya laksanakan secara offline. Ya, saya akan kasih lembar kuis langsung kalian jawab aja pilihan ganda. Nanti mungkin ada esai sedikit 1 di bawah. Itu nanti akan saya nilai. Ya. Itu akan saya masukkan ke nilai kuis. Ya. Jadi kalian sudah tahu nih sumber nilai saya dari mana aja. Kalau misalkan presensi dari kehadiran, kalau kuis, nilai kuis ya dari kuis yang di akhir praktikum, ya 10 menit sebelum praktikum selesai. Kemudian nilai tugas itu dari laporan, nilai praktikum ya dari praktikum. Nanti nilai UAS itu dari UAS praktikum. Nanti saya ada UAS praktikum. Ya. UAS teori saya tidak ada rencana mengadakan kalau saya pribadi. Tapi nanti kalau misalkan dosen lain mau mengadakan ya nggak apa-apa, nanti kita adakan UAS teori. Seperti itu, oke. Oke. Sudah selesai penjelasan praktikumnya. Ada pertanyaan dulu nggak? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Untuk yang tanggal praktikum itu kan praktikumnya dari pertemuan ke-5 sampai 14. Nah, di tanggal 29 April itu kan hari Jumat. Itu bukannya mepet lebaran ya Pak? Kalau mepet lebaran di mana Pak? Sama di tanggal 6 juga, 6 Mei. 6 Mei, sebentar saya cek ya. 6 Mei sama 29 April. 29 April itu minggu ke berapa itu ya? Bentar. Minggu ke 2, 3, 4, 9, 6, 7, 8. Nah, 29 April itu pas minggu UTS itu kan? Ya kan ya? Jadi pasti tidak akan ada praktikum. Minggu UTS itu kan biasanya 2 minggu. UTS bukan yang di minggu ke-8. Ya, minggu ke-8 toh, itu kan 8-9. 8 sebentar. Ini kan sekarang ini tanggal 4 sekarang minggu pertama toh ya. Terus ini kan minggu depan tanggal 11 minggu kedua, 3, 4 sampai tanggal 25.
Minggu kelima itu tanggal 1 April, ya, benar ya. Kemudian 6, 7, 8, 9. Nah itu gini, minggu UTS itu biasanya 2 minggu ya biasanya. Jadi 22 dan 29 itu biasanya minggu UTS. Jadi nanti kemungkinan minggu ke-9, jadi ngitung minggunya itu nggak pas kalau misalkan di itu biasanya nanti akan mundur. Jadi minggu ke-9-nya itu di tanggal 6 Mei kemungkinan besar ya. Tapi yang tadi libur itu tanggal berapa aja? 29 dan tanggal berapa? 29 dan tanggal apa? 29 sama 30, terus habis itu tanggal 1, 2-nya Idul Fitri, Pak. Oke, ya kemungkinan tanggal 6 sudah bisa praktikum lagi kan? Jadi kalau misalkan libur gimana? Kasarannya secara umum ya ini ya. Kalau misalkan libur gimana? Ya kalau libur itu biasanya kita akan cek minggunya. Kalau misalkan minggunya masih cukup, ya nggak apa-apa diundur 1 minggu. Ya. Tetapi kalau minggunya nggak cukup gimana? Diundur ke hari lain. Nanti kita akan diskusikan pas memang terlaksananya seperti itu. Ya, ini kan jadwal UTS itu kan belum keluar. Nah, kalau jadwal UTS belum keluar tuh saya tidak bisa memprediksi minggu ke 8, 9 dan berikutnya itu tanggal berapa itu saya nggak bisa memprediksi ya. Ya berdasarkan hitungan manual dulu. Tetapi kemungkinan besar kan pasti akan mundur. Ya, jadi nggak usah khawatir. Nanti pasti akan ada diskusi sama kayak kuliah-kuliah saya minggu lalu. Misalkan ada libur di hari itu, terus minggunya nggak cukup ternyata karena misalkan udah UTS tanggal segitu. Nah itu berarti kita harus ganti di hari lain selain dari hari itu yang tutup sama libur. Begitu ya. Oke. Nanti pasti akan ada koordinasi. Misalkan oh ternyata libur nih, nanti saya pasti akan langsung hubungi ketua kelas. Kalau misalkan libur berarti ini diganti hari ini ya. Gitu. Tapi nanti siap-siap ya kalau misalkan nggak ada hari lain ya berarti mau nggak mau nanti kemungkinan besar pakai Sabtu ya kemungkinan kalau misalkan nggak ada hari lain. Tapi kalau bisa ada hari lain nggak apa-apa. Ya begitu ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lagi? Izin Pak, bertanya Pak. Silakan. Itu 2 device tuh kayaknya. Itu dulu dimatikan dulu. Oke. Yuk silakan. Ini Pak, untuk deadline laporan berapa lama Pak ini? Laporan 1 minggu. Ya. Ya karena kan tidak ada evaluasi, jadi nggak usah khawatir 1 minggu. Ya. 1 minggu setelah laporan dikumpulkan. Ya, setelah praktikum dilaksanakan. Oke? Ya. Siapa? Diketik. Makasih Pak. Iya, laporannya diketik ya. Ya. Nah, ya kalau biasanya sih diketik sih ya. Tapi nanti kalau ada dosen yang minta ditulis tangan, ya, tapi biasanya sih diketik ya. Kalau setahu saya. Tetapi kalau memang ada dosen yang minta tulis tangan ya silakan. Tapi nanti kalau misalnya nggak ada, kalau misalkan tidak ada tidak ada instruksi tambahan dari dosen, diketik. Ya, diketik ya seperti biasa laporan nanti kan ada tujuan, terus latar belakang, dasar teori gitu kan. Kemudian pengolahan data, analisis data, langkah praktikum, data, terus nanti ada pengolahan data, analisis, kesimpulan. Ya, jadi ada berapa poin? Jadi ada tujuan, latar belakang, dasar teori, alat dan bahan, ya. Terus kemudian langkah praktikum, data, pengolahan data, dan analisis kesimpulan. Ya, gitu. Ya enggak kreatif kalian kalau misalkan nanti saya akan berikan deh poin-poinnya apa aja kalau misalkan dalam laporan. Ya. Oke, kira-kira sebenarnya mirip dengan modul sebenarnya ya, kecuali nanti latar belakangnya nggak ada. Ya. Nanti pasti ya kira-kira mirip dengan modul tambahin latar belakang dan kesimpulan. Ya. Nah, modul itu kan ada tujuan, dasar teori, kemudian ada tolong nanti dasar teori juga saya menilai ya. Kalau misalkan kalian cuma ngopi dari modul ya nilainya rendah. Gitu, ya. Dan dasar teori alat dan bahan ya pasti harus sama ya. Alat bahannya nggak kalau misalkan beda lah lucu nanti kalian pakai alat bahan mana alat bahan. Jadi alat dan bahan harus nanti ada langkah praktikumnya nanti dengan kata-kata kalian sendiri kalau bisa. Ya. Jadi Pak ini saya kalau misalkan langkah praktikum yang di sana itu kan langkah praktikum yang baku, tapi kalau misalkan nanti menurut kalian ada yang lebih efektif atau kalian melaksanakannya tidak seperti itu, nah Pak ini saya nyalakan alatnya dulu baru menguji yang ini, nah itu boleh. Kalau misalnya di modul menguji yang ini dulu baru nyalakan alatnya itu bebas ya. Jadi nanti bisa dengan kata-kata kalian sendiri langkah-langkah praktikumnya. Kemudian data jangan lupa ada lampirannya ya. Lampiran data yang asli. Data asli itu data yang ada tanda tangan dosen. Jadi nanti kalau kalian mengumpulkan data,
itu tolong nanti minta tanda tangan dosennya. Ya, kadang-kadang dosen lupa. Jadi dosen langsung minta, Pak ini untuk minta tanda tangan untuk datanya. Ya, datanya di scan. Ya. Data biasanya ditulis tangan soalnya ya. Gak mungkin kalian ngetik data terus langsung di print di saat itu kan malah lama. Jadi data ditulis tangan. Jadi nanti kalau bisa sudah siapkan tabel dan segala macamnya. Di modulnya itu biasanya ada tabel data. Ya. Tetapi kalau misalkan kalian mau improve nggak apa-apa. Jadi misalkan dari tabel data itu nanti ada tinggal tanda tangan dosen. Ya bisa cek modul-modulnya dulu, dibaca-baca dulu ya. Biasanya sudah ada tabel datanya. Oke, ada pertanyaan dulu lagi? Ya ada? Mungkin nggak ada, Pak. Belum ada Pak, belum. Belum ada ya. Jadi nanti minggu ini sudah penjelasan sudah selesai. Jadi nanti kita akan mulai praktikum di minggu depan. Minggu kelima. Minggu depan kita akan mulai penjelasan. Dimulai dari saya nanti. Saya akan menjelaskan praktikum percepatan gravitasi, hukum Boyle dan lagi itu optik ya. Gitu. Oke. Oke, kalau begitu sudah dari saya. Mungkin dari dosen pembimbing lain ada tambahan dari Pak Edi mungkin. Monggo Pak Edi. Oke, Pak. Ini jadi kan mungkin kalau kan banyak praktikum ya, saya yakin banyak praktikum teman-teman. Jadi jangan nunda-nunda. Dalam seminggu itu waktunya cepat banget mesti. Jadi nggak terasa udah seminggu habis. Makanya secepatnya dibikin laporannya. Kemudian kalau bisa untuk memudahkan memudahkan pembahasan, bisa searching dari literatur yang lainnya. Biasanya kan ada itu orang yang ya melakukan yang sama, kemudian mereka juga menganalisa juga kan. Dari situ mungkin banyak bisa mengembangkan untuk pembahasannya. Kalau kita mikir sendiri agak susah, biasanya harus pakai referensi yang sudah ada dari beberapa praktikum yang mirip yang dilakukan. Biasanya mereka juga melakukan pembahasan, analisa juga, sehingga lebih mempercepat untuk pembuatan laporan ini. Mungkin dari saya itu aja, Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Dari Pak Ismail mungkin, Pak Ismail ada hadir nih. Mungkin Pak Ismail ada yang mau ditambahkan Pak Ismail. Monggo Pak Ismail. Ya, yang mungkin yang jadwal saya tadi ya, yang di lab NDT, kita bisa maju aja enggak apa-apa kan. Di lab NDT kita kan praktikum sendiri itu di sana. Jadi mulai ya mungkin jam 8 apa setengah 9 enggak apa-apa itu. Oke, nanti saya akan ubah jadwalnya. Jadi Pak Ismail mau jam 8 aja atau gimana? Jam 8 bisa, jam 8 bisa lah. Oke, nanti berarti bisa mulai NDT bisa nanti mulai jam 8 ya. Nanti saya akan ubah lagi jadwalnya, nanti saya akan berikan ke mahasiswa. Ada lagi Pak Ismail? Monggo kalau misalkan ada yang mau disampaikan. Udah gitu aja enggak apa-apa. Oke. Nanti kita bisa kalau lebih awal mulai kan bisa lebih banyak nyoba-nyoba alatnya gitu ya, lebih banyak eksplornya. Ya, kalau yang di lab NDT bebas ya, karena lab NDT itu sendirian. Jadi kalian habis itu tidak ada praktikum dan sebelumnya tidak ada praktikum. Jadi lebih fleksibel ya untuk yang edikaran sama pengukuran ketebalan bahan ya. Jadi mungkin kalau yang di lab NDT akan lebih free. Kalau lab fisika dasar karena padat ya dipakai terus, jadi kita harus agak sedikit lebih strict. Oke. Kemudian apakah ada dosen selain itu Pak Bangun dan Pak Zainal? Nggak ada ya? Pak Bangun nggak ada, Pak Zainal nggak ada. Pak Dwi juga tidak ada. Oke. Baik. Untuk absensi saya cek lagi. Ini sebentar ya. Monggo, Fajira sudah datang belum Fajira? Iya Pak, udah hadir Pak. Oke, berarti hari ini masuk semua ya. Rafli ini memang harusnya sudah dihapus ini ya. Oke. Oke. Nah, berarti hari ini masuk semua lengkap. Oke, kalau dari situ sudah tidak ada lagi yang dari Pak Edi dan Pak Ismail, berarti kita sampai sini dulu untuk penjelasan praktikum ya. Mulai minggu depan kita akan mulai untuk penjelasan mulai dari modul pertama sampai modul ke-9 ya. Jadi 3 per minggu. Nanti di minggu terakhir setelah itu minggu kelima kita akan mulai praktikum. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya.
sampai ketemu lagi kalau kita ketemu lagi hari Kamis ya, nanti ketemu lagi di praktikum berikutnya ya, penjelasan minggu depan, dan hari Kamis juga matematika dengan saya. Oke.